Qin Yichen melihat ke belakang dengan marah, dan berubah menjadi tombak tajam di tangannya. Menyapu dengan kekuatan tombak, menghancurkan dan mundur sedikit cahaya. Tidak hanya itu, Qin Yichen melihat lebih dekat, mencubit sepotong cahaya ilahi, dan melihat dengan cermat, ini adalah sisik ikan. Dan dari sudut pandang kekuasaan, itu pasti diubah oleh skala seorang pria yang kuat. Jika tidak, bahkan serangan menyelinap tidak akan memenuhi syarat untuk mengancamnya. Tapi aroma sisik ikan membuat Qin Yichen merasa heran. Hanya nafas sesepuh klan Lihai memegang cambuk tulang. Qin Yichen tidak terkejut ketika sisik ikan berubah menjadi senjata tersembunyi. Apa yang mengejutkannya? Kapan pria ini menembak? Ding ding ding. Sisik ikan yang keras dan tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan tenggorokan para dewa dan iblis. Setelah Qin Yichen mengguncang ribuan sisik ikan kembali, ia melihat semburan cahaya dan kegelapan dan menghilang. Apa ini? Kekuatan gaib. Mata ilahi seperti pedang Qin Yichen berkedip-kedip. Ini bukan kekuatan supranatural. Jika itu kekuatan supranatural, dia tidak akan menyadarinya tanpa alasan. Ini Daofa. Itu tidak benar. Daowei dari skala ikan ini tidak sezaman itu. Itu hanya metode serangan fisik dari sesepuh klan Lihai. Qin Yichen kaget dan curiga. Tetapi melihat sesepuh klan Lihai mengocok cambuk tulangnya, mencoba merebut pedang golden tentunya. Tetapi yang pertama melintas dengan tajam dan cambuk tulang terus bergetar. Cambuk tulang adalah harta karun Dao. Tetapi itu hanya harta karun Dao. Dan itu tidak lebih baik dari pedang pembantaian emasnya. Desir. Dao Wei mengikuti cambuk tulang dan mencekik lengan tetua klan Lihai. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba melihat buntut ikan datang dari sisinya. Ekor ikan mengangkat cahaya yang menyilaukan, dan itu lebih kental dengan garis-garis biru gelap, dengan kekuatan yang kuat, dan di bawah amarah, tidak akan menjadi masalah untuk menggerakkan tsunami. Dalam keputusasaan, Qin Yichen harus menyerah mengejar sesepuh klan Lihai dan mengayunkan pisau untuk memotong ekor ikan. Namun, apa yang membuatnya lebih terkejut adalah ketika ekor ikan datang. Penatua klan Lihai ini seharusnya tidak terlalu kejam sehingga dia bahkan tidak akan memperhatikan ketika mantan ksatria menembak, kan? Namun, kecurigaan Qin Yichen jauh lebih dari itu. Ekor ikan yang baru saja hancur berkeping-keping, ribuan sisik ikan tewas di air laut dari punggung bukit. Sisik ikan ini sangat tajam, dan lebih dekat ke punggungnya. Yang paling penting adalah bahwa serangan tergesa-gesa ini telah meninggalkannya tanpa pertahanan. Ding ding ding. Qin Yichen menyapu tombak dengan marah, tetapi melihat sisik ikan menusuk ke tombak yang tajam. Ternyata sisik-sisik itu masih melilit garis-garis ikan, yang tampaknya menjadi tendon para tetua dari klan Lihai. Penatua klan Lihai tiba-tiba menarik, dan tombak tajam pecah berkeping-keping dalam sekejap. HMPH, Dewa Bawaan, apakah Anda memiliki keterampilan ini? Dua jalur belaka, berani bertarung di depan dewa? Mata Qin Yichen berkedip, dan jalur senjata dan pisau memang jejak. Namun, cambuk sesepuh klan Lihai bukanlah cara yang bagus. Mampu bersaing dengan Jintu sendiri masih memiliki keunggulan ranah. Tapi mengapa makhluk tua dari klan Lihai ini dapat menyerang dirinya berulang kali? Anjing tua, katakan bahwa dewa itu jejak. Cambukmu tidak terlalu banyak menetes. Kutukan marah ini tampaknya telah berhasil membuat marah para tetua klan Lihai. Dewa bawaan kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa ini hanya dewa pedang bawaan yang memiliki pedang ajaib dan mengembun dunia. Terlebih lagi, tampaknya selain dari pedang yang kuat, dia tidak memiliki keterampilan kentut. Kalau begitu beritahu kamu betapa kuatnya dewa ini. Tiba-tiba, 3 ekor ikan dari tetua klan Lihai marah dari bawah ke atas, langsung memicu gelombang tak terbatas, dan ekor ikan itu sengit. Jika bertarung di Tianhe, ekor ikan ini akan cukup untuk membuat sejumlah dewa dan setan yang tidak diketahui ditelan oleh lautan yang marah. Tanda seru. Qin Yichen hanya memiliki 1 tembakan dan 1 tembakan, tetapi dia memadatkan kekuatan tak terkalahkan. Di bawah amarah, sosok itu juga bergegas menghindar, tetapi pada saat itu, wajah pembentuk itu berubah tiba-tiba. Cahaya ilahi yang diubah Qin Yichen sangat cepat, tetapi tampaknya dia tidak bisa terbang keluar dari telapak sesepuh klan Lihai, dan bahkan sosoknya masih mundur sampai dia terkena ekor ikan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan menakutkan lautan kemarahan menyebabkan sosok Qin Yichen terbang jauh, dan orang-orang kuat dari klan Lihai yang menyapu barisan tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat ini. Penatua Kong berkuasa. Dewa pedang bawaan, tidak lebih dari itu. Dengan kemampuan ini, aku berani membobol istana hijau mendalam. Penatua Kong, membuatnya menjadi besi tua. Setelah diangkat hingga 10.000 meter, sosok Qin Yichen belum berhenti. Yang lebih mengejutkannya adalah dia jelas-jelas terbang oleh penggemar freestyle, tetapi sosok itu kembali dengan tak dapat dijelaskan. Saya melihat dia terus-menerus terbang menuju Penatua Kong, dan wajah yang terakhir bahkan lebih bercanda. Sepasang telapak tangan ilahi telah menyuburkan kekuatan lautan kemarahan. Melihat ini, Qin Yichen tampaknya diremas olehnya sesuka hati, dan dia berteriak dan minum sesuka hati. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya menyadari masalahnya. Ini Dawei. Ini membuatnya tidak bisa berjaga-jaga,
Dan dari waktu ke waktu ada Dao Wei dari serangan diam-diam. Sudah waktunya bagi Dao Wei. Makhluk tua ini sudah lama tahu kalau aku ada di sini, dan sudah menembak sebelum berkelahi denganku. Itu hanya keagungan ruang, sehingga metode itu akan memukulku ketika mereka bertarung denganku. Tidak heran dia terjebak dalam tembakan buntut ikan sekarang, dan setelah diangkat, sosoknya masih mundur. Ini menggunakan ruang untuk mengekspresikan prestise dan mengembalikan waktu. Dewa pedang bawaan, tapi begitu. Namun, melihat Penatua Kong dengan lelucon di wajahnya, mata Qin Yichen menyala, baik kegembiraan dan kesenangan. Namun, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia bahkan bisa memberi Elder Kong kebanggaan bahwa dia pikir dia bisa memainkan dewa pedang bawaan di tangannya. Karena dia harus mengkonfirmasi satu hal dulu. Tiba-tiba, Qin Yichen mengertakkan giginya, dan Jintu berputar. Ada ribuan pisau dan banyak lagi. Itu ditujukan pada klan Bihai yang berduka yang menyaksikan kesenangan itu tetapi tidak lupa mengejeknya. Bajingan. Benar saja, ketika Penatua Kong melihat ini, dia melambaikan telapak tangannya dan memberkati Erlang klan Bihai-nya. Namun, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Qin Yichen tiba-tiba terbang menuju langit yang mempesona di atas kepalanya seperti gelembung. Sebenarnya, aku tidak menyangka bahwa sisa-sisa Laut Biru akan ada orang yang telah memahami Great Dao of Time. Qin Yichen tampak enggan, tetapi dengan rasa takut yang tepat, seolah-olah mendesak semua kekuatannya untuk terbang dengan hal lama. Tunggu sampai aku memotong tempat yang rusak ini. Tuan dari semua pihak akan membunuhmu. Aku melihat betapa gilanya kau. Ketika Penatua Kong melihat ini, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Hahaha. Dewa pedang kecil, memasuki ranah dewa, dan ingin keluar. Saat berbicara, waktu didesak oleh kekuatan, dan Qin Yichen, yang belum menyentuh kubah, terbang mundur lagi. Aku melihat sosok ramping itu berjuang untuk sementara waktu. Malu sampai ekstrim. Di mana sekuat tenaga pedang-pedang bawaan? Tidak mungkin. Tempat yang rusak ini. Aku menunggu ratusan ribu pasukan kaisar untuk meratakan tempat ini. Itu mudah.